Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali bertemu dengan Edi Bersepeda. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menghadapi tanjakan atau cara melewati tanjakan bagi pemula. Dalam dunia sepeda, tanjakan adalah sesuatu yang kerap kali menjadikan momok bagi para sepeda. Namun tanjakan tidak dapat kita hindari. Bahkan tanjakan harus kita lewati. Nggak nanjak, nggak asik. Kalimat tersebut mungkin tak asing lagi di telinga setiap pesepeda. Tak bisa dipungkiri, setiap kali bersepeda terkadang kita selalu dihadapi turunan dan tanjakan. Berhati-hatilah karena ada bahaya mengancam di balik semua itu. Bersikap sabar dan waspada adalah kuncinya karena keselamatan ada di tangan kita sendiri. Setiap pesepeda memiliki kekuatan fisik yang berbeda. Gaya hidup dan faktor lingkungan lah yang membuat setiap fisik orang khususnya pesepeda berbeda-beda. Bersepeda memang bermanfaat bagi kesehatan, tapi ada juga bahaya dari bersepeda. Ketika kita bersepeda memaksakan melebihi dari fisik yang kita miliki, disitulah berakibat fatal, mulai dari cedera bahkan sampai kehilangan nyawa. Nah Sobat Goes, agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, berikut kami bagikan sedikit tips bersepeda di tanjakan ala Edi Bersepeda. Yang pertama, mengoper posisi gigi sepeda. Mengoper kecepatan atau gigi sepeda pada posisi yang lebih ringan agar tidak terlalu berat saat mengayuh di tanjakan. Tidak perlu mengoper ke yang paling ringan, namun sesuaikanlah dengan tanjakan yang kita lalui. Usahakan mengoper gigi sebelum kita mulai menanjak, karena apabila di tengah tanjakan kita mengoper gigi akan lebih sulit karena kondisi rantai yang tegang dan bisa beresiko rantai selip ataupun putus. 2. Kayulah sepeda secara konstan. Kayulah sepeda secara konstan, tidak perlu terlalu cepat karena akan menghabiskan energi pada saat menanjak. Sesuaikan saja dengan kekuatan kaki kita, panjang trek yang akan kita lalui, dan kemiringan tanjakan. 3. Posisi badan condong ke depan. Tujuannya agar beban ke belakang tidak terlalu berat dan ban depan sepeda tidak terangkat atau jumping saat menanjak. Ketika posisi badan kita condong ke depan akan mengurangi beban saat bersepeda menanjak. Namun harus diperhatikan juga untuk tidak terlalu condong yang akan mengganggu handling kita saat bersepeda. 4. Atur nafas secara teratur. Pengambilan nafas saat bersepeda di tanjakan berpengaruh terhadap kekuatan kita saat goes menanjak. Jangan terlalu banyak mengambil ritme nafas karena akan terasa lebih melelahkan. Ambillah secara konstan agar tidak terengah-engah saat menanjak. 5. Goes zigzag. Teknik ini bisa kita pakai apabila tanjakan semakin berat, yaitu dengan goes sambil belok ke kanan dan ke kiri atau zigzag saat kita menanjak. Cara ini bisa kita lakukan agar kayuhan kaki tidak terlalu berat karena dengan bersepeda secara zigzag akan memberi nafas pada kaki dengan sedikit jalan mendatar pada tanjakan. Harus waspada dengan kendaraan di belakang agar tidak terserempet ketika kita goes zigzag saat menanjak. 6. Goes sambil berdiri. Untuk poin ini bukan poin wajib karena ada kelebihan dan kekurangannya. Ketika kita goes dengan posisi berdiri atau tidak duduk di sadel akan menambah daya tekan pada pedal yang membuat ayunan akan lebih ringan. Namun dibalik itu sebenarnya membuat cepat lelah kaki kita karena tekanan kaki kita lebih berat menahan beban dari tubuh kita. Jika sobat goes ingin menambah power dalam bersepeda, bisa kita coba dengan cara ini. Yang terakhir, jangan memaksakan jika sudah lelah atau tidak kuat. Tidak perlu gengsi ataupun malu untuk beristirahat atau mendorong sepeda, karena ini lebih aman dibandingkan memaksakan.
Ingat, kita bersepeda untuk mencari kesehatan, bukan untuk mengancam kesehatan. Pada dasarnya, dengan memperbanyak latihan atau memperbanyak jam terbang kita dalam bersepeda akan membuat kita lebih kuat ketika kita menggoes di tanjakan. Dan yang paling utama adalah memahami batas kemampuan fisik dari kita masing-masing. Jangan memaksakan. Terima kasih sudah menonton video. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.